Punya uang 100 jutaan, tapi pengen punya mobil sedan yang cukup luas dan enak dikendarai? Pas banget kalian nonton video ini sampai habis. Karena di video kali ini gue akan membandingkan kedua mobil sedan 100 jutaan di pasar mobil bekas yang worth to buy alias sangat oke banget untuk kalian beli saat ini. Dan selamat datang di channel Belanja Mobil bersama gue Raka. Kita bahas Honda City dengan Toyota Corolla Altis. Let's go! Oke, kenapa gue bilang mobil ini sangat worth banget untuk kalian beli? Karena dia walaupun udah keluar generasi terbarunya, untuk Honda City ini merupakan City generasi keempat teman-teman. Habis ini keluar City Hatchback yang gabung dengan Honda Jazz. Dan Corolla Altis ini udah keluar juga versi barunya dengan sasis yang menggunakan TNGA alias Toyota New Global Architecture. Namun untuk generasi ini bisa kalian lihat sendiri masih sangat oke dan eye-catching banget untuk kalian para penyuka mobil sedan. Sebenarnya kedua mobil ini tuh nggak satu level alias nggak sebanding, karena Toyota Corolla Altis ini mengisi segmen pasar medium sedan atau sedan menengah, dan untuk City ini sebenarnya masuknya ke dalam pasar kompak sedan. Namun karena lagi-lagi komparasi ini adalah harga, makanya mobil ini yang kita bandingkan teman-teman. Karena di atas ini ada Honda Civic yang harganya masih di angka 300 jutaan. Oke, kita bahas dulu dari mulai sejarahnya sedikit teman-teman. Honda City ini adalah Honda yang baru keluar 4 generasi nih. Dari generasi awalnya di tahun 1993 kalau nggak salah, sampai dengan generasi terbarunya, generasi kelima, yaitu Honda City Hatchback. Namun yang ini adalah generasi keempat yang keluar pertama kali di tahun 2013. Lalu untuk yang ini merupakan Toyota Corolla Altis. Corolla itu adalah nama yang cukup melegenda di Indonesia karena sudah keluar dari tahun 80-an teman-teman. Dan ini merupakan Corolla Altis generasi ke-11 nih teman-teman. Nah, kita bahas perbedaannya apa aja jika kalian mengeluarkan uang 100 juta. Untuk bagian eksterior, dia sekilas mirip-mirip aja fitur-fiturnya. Namun untuk City ini merupakan tipe tertinggi ya teman-teman ya. Dia nggak ada tipe RS lagi seperti generasi bawahnya. Tapi di bagian headlampnya, City ini masih menggunakan halogen. Kalah dengan Altis, ini merupakan tipe V. Jadi ada dua tipe teman-teman, yaitu tipe G dan tipe V dengan mesin 1800. Dia sudah dilengkapi dengan headlamp yang sudah proyektor, yang pastinya juga sinaran lampunya atau warna lampunya itu warna biru, menandakan bahwa mobil ini sudah menggunakan teknologi LED. Dia juga ada DRL-nya, cantik banget, 3 buah di depan sini. Namun untuk Honda City polos aja. Dari depan sini Honda City juga kalah karena di Corolla Altis ini sudah dilengkapi dengan 2 buah sensor parkir di bagian depan ya teman-teman. Oke, di depan begitu aja desainnya. Dia grillnya gede-gede juga, warna chrome. Sekarang kita intip bagian dapur pacunya nih, karena menarik untuk dibahas. Kita lihat sekarang. Nah, berbicara mesin teman-teman, karena kedua mobil ini merupakan beda kelas ya teman-teman ya. Kalau ini lagi-lagi merupakan kompak sedan dan City ini mengisi pasar medium sedan, makanya mesin yang digunakan oleh kedua mobil ini berbeda jauh nih, tenaga dan kubikasinya. Karena untuk City ini, kita bahas dulu City, dia merupakan mesin 1500 cc 4 silinder SOHC yang sama seperti digunakan oleh mesin Honda Jazz ya teman-teman ya. Kalau kalian tahu figur tenaga dari mobil ini di angka 120 PS atau jika dikonversikan di angka 118 daya kuda, dan torsinya di angka 145 Nm. Tapi walaupun 1500 cc, namun rasanya mesin Honda SOHC yang ini memang tetap memberikan kesan reliable dan juga sangat asik untuk dikendarai teman-teman. Dan juga lagi-lagi ini merupakan mesin yang irit bahan bakar. Oke, lalu kita ke sebelah. Nah, kalau kita ngomongin Toyota Corolla Altis, karena ini merupakan sebuah medium sedan, di Indonesia dihadirkan dengan 2 pilihan mesin, yaitu mesin 1800 dengan mesin 2000 cc. Dan yang paling banyak dan paling populer yaitu mesin 1800 aja. Dan ini merupakan mesin yang cukup bertenaga, 1800 cc, 4 silinder, DOHC yang dilengkapi dengan teknologi Dual VVT-i. Figur tenaganya di angka 151 PS dan torsinya di angka 192 Nm. Dan otomatis dengan tenaga di atas kertas yang lebih besar, kalau kalian pengen sedan yang lebih bertenaga, bisa ambil Toyota Corolla Altis ini.
Dan mobil ini sama-sama penggerak roda depan alias front wheel drive. Akhirnya kita masuk ke dalam interiornya buat gue ceritain ada apa bedanya di kedua mobil ini. Let's go. Nah, jadi inilah kelebihan lain dari Toyota Corolla Altis, karena memang dia sebagai medium sedan, pastinya ruang kabinnya lebih besar jika dibandingkan dengan compact sedan yaitu Honda City, teman-teman. Dan bisa kalian lihat di depan gue udah set posisi duduk gue dengan tinggi 185 cm, dan di dalam sini masih terasa cukup lapang ya teman-teman ya, karena lihat ruangan kakinya itu tersisa 6 jari, dan untuk ruangan kepalanya pun nggak mentok nih. Jadi untuk kalian yang mencari sedan dengan akomodasi belakang yang cukup oke dan cukup nyaman juga, bisa memilih mengambil Toyota Corolla Altis ini. Karena selain dia kelasnya udah beda ya teman-teman, medium sedan, dia juga dilengkapi dengan beberapa fitur-fitur yang tidak dipunyai oleh Honda City nih. Salah satunya adalah ada tirai belakangnya nih teman-teman. Jadi kalau kalian butuh privasi lebih, tirai belakang ini bisa kalian angkat walaupun secara manual, tidak seperti sedan-sedan mewah lainnya. Namun oke banget, itu fitur-fitur yang cukup menarik atau fitur yang dimiliki mobil-mobil sedan premium. Dan di belakang sini juga kalian banyak sekali tempat penyimpanan. Di sini ada seat pocket ya teman-teman, 2 buah, dan ada 2 buah cup holder di bagian kiri kanannya. Oh, kelupaan, nih ada juga armrest yang lengkap dengan 2 buah cup holdernya. Jadi mau ala-ala sedan mewah juga bisa di dalam sini, karena untuk material joknya juga sudah kulit nih teman-teman. Jadi nyaman dan asik banget. Oke, sekarang kita ke depan buat gue ceritain bagian kabin depan dari Toyota Corolla Altis. Let's go. Oke, ini dia tampilan kabin depan dari Toyota Corolla Altis nih teman-teman. Yes. Dan baru terasa di depan sini perbedaan yang cukup kentara antara compact sedan dan medium sedan. Dimana untuk Altis ini levelnya sudah seperti sedan-sedan mewah ya teman-teman. Di atas ini ada Camry kakaknya, yang layout dashboardnya tuh sekilas mirip-mirip untuk Camry yang generasi XB50 kalau nggak salah. Dan di Altis ini juga fiturnya cukup lengkap nih. Kita bahas setirnya dulu. Setir ini bisa kalian atur pastinya untuk teleskopik udah ada, dan juga tilt. Jadi sangat bisa menyesuaikan postur atau gaya berkendara kalian. Ditambah untuk kursinya juga dia sudah elektrik nih untuk bagian drivernya ya. Untuk maju mundur, reclining dan naik turun. Yes, manis. Jadi sangat bisa menyesuaikan postur berkendara kalian secara proper. Nah, kalau kita bahas bagian setir ini juga dia dilengkapi dengan beberapa tombol-tombol. Ini untuk tombol-tombol audio, steering switch biasa. Ada mode-modenya juga di bagian tengah sini. Dan untuk mengatur bagian MID di bagian tengah, ada tombol display di sini. Nah, ngomong-ngomong, untuk mobil ini odometernya baru tercatat di angka 48.864 km, yang masih sangat sedikit sekali teman-teman. Dan untuk tombol-tombol di setir lainnya, ada pedal shift di bagian belakang setir ini. Lalu untuk tuas-tuas lampu dia belum auto untuk lampunya, namun untuk wipernya dia sudah auto dan juga fitur intermittent ya teman-teman. Jadi kan tinggal set aja, kalau hujan turun dia bisa menyesuaikan daya usapnya. Kita ke tengah, di bagian atas menariknya City ini sudah dilengkapi dengan spion elektrokromatik, jadi bisa terang dan redup sendiri ketika mendapat cahaya lampu beam dari belakang. Dan kita ke bawah lagi, ini nih untuk material kabinnya dia sudah soft touch ya teman-teman. Jadi terasa banget kalau ini merupakan sebuah sedan yang cukup mewah. Di bagian depan sini juga soft touch, dan di bagian bawah sini dilengkapi dengan panel kayu atau wood panel yang terasa cukup mewah lah ya. Ke bawah AC-nya sudah climate control auto, tapi belum dual zone. Oke, mantap. Kita ke bawah ada soket 12 volt, lalu ada tuas transmisi, dan di transmisi ini juga kalian dilengkapi dengan pilihan Triptonic. Ada pilihan manualnya di belakang sini. Remnya dia belum rem elektrik ya teman-teman ya, jadi masih rem model tarik seperti ini, nggak apa-apa. Dan di depan sini juga banyak sekali tempat penyimpanan. Di depan sini ada 1 buah glove box, yes, dan soft opening. Ada 2 buah cup holder di depan,
Di kiri kanan pintunya ada 2 buah cup holder juga. Dan di bagian tengah sini kalian juga bisa fungsikan sebagai tempat penyimpanan tertutup yang terdapat 2 level nih. Oke, manis, itu aja di bagian dalam Corolla Altis ini. Bagaimana kalau sekarang kita lihat bagian dalam dari Honda City? Let's go. Oke, dan ini dia kabin belakang dari Honda City, teman-teman. Dan surprisingly, ternyata bagian belakang dari Honda City pun terasa cukup lega nih, teman-teman. Karena dia basisnya itu sama seperti Honda Jazz, dimana dia bisa memanfaatkan ruang kabin yang cukup oke, Honda. Karena dia menempatkan tangki bensin kalau nggak salah itu di bagian bawah sini nih, teman-teman. Jadi kursi belakang ini bisa sedikit ke belakang, alias di atas ban. Dan itu yang membuat mobil ini terasa lega kabin belakangnya. Bisa kalian lihat nih, teman-teman. Di depan udah gua set posisi mengendara idealnya. Dan wow, banyak sekali ruangan kakinya. Ini bahkan untuk sekelas sedan medium atau sedan large juga cukup ya, teman-teman ya. Karena kalian bisa angkat kaki seperti ini. Duduk seperti like a boss. Oke, tapi sadar diri karena ini merupakan sebuah kompak sedan yang fungsional pastinya. Dan di belakang sini juga cukup nyaman karena joknya juga sama-sama sudah dilapis dengan material kulit. Dan juga kalian mendapatkan armrest nih. Tapi sayangnya armrestnya jatuh banget nih, jadi tidak bisa menyangga tangan kalian secara proper. Tapi lengkap dengan 2 buah cup holdernya. Yang tidak dipunyai oleh Toyota Corolla Altis adalah di bagian tengah sini, dimana untuk bagian konsol tengahnya mobil ini sudah dilengkapi dengan 2 buah blower AC. Namun untuk pengaturan suhunya masih mengikuti suhu bagian depan. Nggak apa-apa karena ini merupakan sebuah kompak sedan. Yes, nggak ada tirai belakang. Seat belt juga 3 titik untuk kedua orang penumpang karena di bagian tengah sini hanya 2 titik aja. Dan rasanya masih sama-sama nyaman karena kursinya nih juga terasa cukup empuk nih, teman-teman. Oke, ada sebuah tweeter kecil di bagian belakang sini. Di bawahnya juga ada speaker. Jadi total untuk speaker mobil ini ada 6 buah. Manis Honda. Oke, sekarang kita ke depan buat gue ceritain bagian kabin depan dari Honda City ini. Let's go. Nah, beginilah tampilan depan dari Honda City. Dia sedikit lebih modern dan sedikit lebih elegan karena dipenuhi dengan warna-warna hitam ya, teman-teman. Walaupun di bagian depan sini sih ada nih aksen brush aluminium melingkar untuk frame AC-nya sampai dengan bagian dashboard depan. Namun semuanya dipenuhi dengan nuansa warna hitam yang membuat mobil ini tampil makin elegan ya, teman-teman. Lalu kalau kita berbicara pertama kali yaitu untuk posisi duduk dan posisi menyetir, ini 11-12 seperti posisi menyetir sebuah Honda Jazz. Karena bagian dashboardnya ini terlihat cukup panjang. Dan untuk pengaturan kursinya berbeda dengan Toyota Corolla Altis, di mana untuk kursinya ini masih diatur semuanya dengan metode manual ya, teman-teman. Untuk naik turun, untuk maju mundur, dan untuk reclining dia masih semuanya manual. Tapi it's okay karena lagi-lagi ini merupakan sebuah kompak sedan yang mementingkan fungsi daripada kenyamanan. Oke, setirnya dia lengkap juga teleskopiknya. Nah, ini yang gue suka dari Honda karena teleskopiknya cukup jauh ya, teman-teman ya. Jadi kalau kalian pengen nyantai setirnya bisa banget didukung dengan setir yang cukup panjang ini. Teleskopik dan tilt pastinya lengkap dia walaupun masih manual. Dan untuk instrumen clusternya ini seperti instrumen cluster yang digunakan oleh Honda HR-V, di mana ada 3 buah dial besar. Kalau Honda Jazz ada frame-nya di bagian tengah, teman-teman. Tapi untuk City ini frame-nya dilepas dan dia sama aja seperti Honda HR-V, di mana di bagian kanan ada sebuah layar MID, Multi Information Display, yang lengkap informasinya. Tapi kalian bisa atur nggak lewat setir sini karena lewatnya tombol kecil di bagian depan sini. Yes, ya nggak apa-apa banget. Nah, setirnya seperti Honda HR-V atau Honda Jazz. Di bagian kiri untuk mengatur audio steering switch, di bagian kanan ada cruise control yang tidak dipunyai oleh Toyota Corolla Altis nih, teman-teman. Jadi cruise control ini hanya dimiliki oleh Honda City ini. Dan di belakangnya 2 buah pedal shift
Honda nggak pernah ketinggalan. Lalu ada 2 buah tuas untuk mengatur lampu. Dia belum ada fitur autonya sama sekali, untuk wipernya pun belum auto. Dan kita ke bagian kanan nih teman-teman, pengaturan spionnya dia sudah dilakukan dengan metode elektrik. Dan mobil ini juga lengkap dengan fitur ikon yang bisa menambah efisiensi berkendara kalian. Kalau kalian pengen irit-iritan, pakailah tombol ikon ini. Dan di bawah dia juga dilengkapi dengan Vehicle Stability Assist atau VSA yang bisa kalian aktifkan dan matikan di bagian tombol sini. Oke, sekarang kita ke tengah. Tengahnya biasa aja karena head unitnya walaupun double dim, namun head unit ini masih sangat jadul karena dia belum bisa menyambungkan konektivitas apapun. Hanya bisa menyambungkan via aux ya teman-teman, auxiliary di bagian tengah sini. Jadi saran buat kalian kalau beli Honda City langsung ganti aja head unitnya ke head unit kekinian. Nah di bawah tapi kerennya dia sudah dilengkapi dengan AC yang juga sudah climate control digital, tapi belum dual zone ya teman-teman. Oke, rasanya itu aja. Dan kesimpulannya untuk Honda City ini worth to buy karena harganya cukup murah dan semuanya serba fungsional. Oh, terakhir untuk material kabin teman-teman ya. Untuk Honda City ini masih didominasi oleh material kabin plastik-plastik keras. Hanya saja di bagian depan sini ada bagian soft touch-nya teman-teman. Sama seperti Honda Jazz. Oke, saatnya gue ke depan lagi buat gue kasih tahu berapa harga yang harus kalian siapkan untuk membawa pulang kedua mobil ini. Let's go. Oke, sampai di akhir video teman-teman, saatnya gue kasih tahu kalian harga atau uang yang harus kalian siapkan untuk membawa pulang Honda City ataupun Toyota Corolla Altis. Ini merupakan City tahun 2015, generasi keempat, dan ini merupakan Toyota Corolla Altis tahun 2014 ya teman-teman. Harganya untuk City ini dengan kilometer 72.000 kita jual di angka 178 juta rupiah dan masih boleh banget kalian nego. Sedangkan untuk City ini kita jual di angka 195 juta rupiah dengan kilometer 48.000. Dan pastinya kedua mobil ini merupakan mobil yang servis record dari bengkel resmi. Jadi kalau kalian pengen tahu keseluruhan mengenai mobil ini, silahkan dibawa ke bengkel untuk melakukan general check up-nya. Demikianlah video komparasi singkat mengenai Honda City maupun Toyota Corolla Altis. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Gue Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum.